Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. PKB, Nasdem ya kunjungi ya PKS ya bahas koalisi tim pemenangan. Ini artinya apa? Artinya PKS sudah jelas ya gabung ke koalisi perubahan yaitu yang digagas ya oleh Anies Baswedan dengan Caimin ini begitu. Artinya apa? Artinya sudah mau deklarasi, sudah bahas pemenangan begitu kan. Sedangkan ya yang lain seperti Pak Prabowo masih cari siapa sosok cawapresnya, masih Pak Ganjar masih sosok cawapresnya. Saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian ya siapa yang disodorkan untuk menjadi cawapres. Saya kira begini. Anies Baswedan, Caimin kan sudah jelas ya. Pak Ganjar mungkin dengan Pak Mahfud begitu kan ya. Terus Prabowo dengan Gibran. Mungkin bisa seperti itu hitung-hitungannya begitu kan. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja nanti begitu kan. Tetapi yang jelas ya, PKB, Nasdem dan PKS ini akan bertemu dan akan mendeklarasikan pemenangan itu ya. Bahkan ini menjadi catatan yang sangat luar biasa begitu. Kemenangan Anies Baswedan hari ini dengan Caimin, kemenangan yang bisa saja satu putaran begitu ya, dengan beberapa survei di internal sudah muncul, terus kemudian polling di internal sudah muncul, banyak masyarakat yang menginginkan Anies Caimin ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya akan berkunjung ke PKS besok jam 12 siang ya. Jazilul mengatakan kunjungan itu akan dilakukan bersama DPP Partai Nasdem. Sangat luar biasa dan bahkan ini terbuka begitu ya. Dalam artian bahwa proses dalam demokrasi kita itu sudah jelas di situ begitu bahwa PKS, Nasdem, terus kemudian PKB sudah di satu koalisi begitu kan. Ya inilah pada hakikatnya kenapa Partai Demokrat keluar kan sayang sekali begitu kalau menurut saya pribadi begitu. Tapi sayang ya inilah demokrasi kita, kita harus hargai itu begitu. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya PKB Nasdem kunjungi PKS besok bahas koalisi tim pemenangan. Sangat luar biasa begitu ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya akan berkunjung ke PKS besok. Jazilul mengatakan kunjungan itu juga akan dilakukan bersama DPP Partai Nasdem. Berarti sudah koalisi di situ begitu. Ya jelas di situ begitu. PKS tidak akan keluar kok. Dia sayang kepada Anies Baswedan. Jadi saya tegaskan bahwa besok DPP PKB bersama DPP Partai Nasdem sebagai partai yang sudah mendeklarasikan Pak Anies dan Gus Muhaimin akan berkunjung ke PKS. Insya Allah siang jam 12 ini tentu dalam rangka ya untuk bersama-sama di dalam koalisi perubahan. Jadi PKB dan Nasdem sudah disepakati nama koalisi perubahan ya, kata Jazilul DPP PKB ya Jakarta Pusat. Bahkan di satu sisi Jazil mengatakan dalam kunjungan itu akan membahas terkait koalisi hingga tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya atau Caimin. Selain itu kata dia kunjungan pun dalam rangka untuk silaturahmi. Jadi jelas-jelas begitu ya. Yang gagasan-gagasan yang dibangun oleh Anies Baswedan dan Caimin ini adalah koalisinya adalah koalisi perubahan ya, tidak ada perbaikan di situ begitu. Jadi koalisi perubahan artinya menunjukkan bahwa inilah yang seharusnya cikal bakal calon presiden dari koalisi Nasdem, PKB dan PKS itu sosok yang kemudian punya prioritas yang sangat tinggi begitu kan. Dan bahkan dalam beberapa polling bisa menang begitu satu putaran begitu kan. Ya, dari kalangan NU mungkin ke PKB di situ begitu. Sangat menjadi potensial yang sangat luar biasa ya. Bahkan para kiai, ya para ulama, para santri ya apalagi di Jawa Timur itu sudah dipastikan akan menang telak di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa proses dalam demokrasi kita harus tahu bahwa yang namanya koalisi itu kan bukan siapa yang seharusnya menjadi capres cawapres di situ begitu, tetapi lebih mementingkan kepada rakyat. Itu yang ditekankan oleh Anies Baswedan Caimin ini begitu kan. Maka lihat saja begitu kan, ya. Ketika Anies Baswedan bertemu dengan PKB, dengan Caimin, dengan petinggi PKB di situ, satset langsung jadi begitu kan. Berbeda dengan Partai Demokrat, pertemuan itu berulang kali tidak menemukan kesepakatan dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu begitu kan, ya ngambek, baper dan sebagainya begitu kan. Apakah seperti ini demokrasi? Kan begitu logika kita begitu, ya. Jadi artinya menurut saya pribadi ada langkah yang kemudian Anies Baswedan dan Caimin lebih cepat begitu dibandingkan dengan yang lainnya.
Jazilul mengatakan dalam kunjungan itu akan membahas terkait koalisi hingga ya tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Selain itu, kata dia, kunjungan pun dalam rangka mewujudkan silaturahmi. Bahkan di satu sisi DPP PKB bersama DPP Nasdem sudah sepakat besok akan hadir ke DPP PKS dalam rangka bersilaturahim sekaligus ya memfollow up hal-hal yang penting ya bersama PKS, kata dia ya. Bahkan ya koalisi tentu urusan pemenangan Pak Anies, Gus Muhaimin urusan tim sukses ya, katanya begitu. Sudah dibagi begitu kan. Masalah pemenangan yaitu adalah Anies Baswedan, ya Gus Muhaimin itu urusan tim sukses dan sini. Ya sepakat itu begitu kan. Jadi saling mengelengkapi begitu. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah mengatur bagaimana pemenangan ini, sedangkan Gus Muhaimin bagaimana terkait dengan urusan tim sukses begitu ya. Kita jelas bahwa memang sangat luar biasa menjadi organisatoris, pengalaman dalam organisasi ya gampang sekali urusan-urusan tim sukses ini begitu ya. Bahkan kemudian kata dia pertemuan itu juga ya untuk membangun kesepakatan, kesepahaman antara partai di koalisi. Hal itu menurutnya agar masing-masing partai memahami posisinya di dalam koalisi. Ya seperti yang disampaikan kemarin, PKS mengucapkan ahlan wa sahlan dan kemudian tentu harus ditindaklanjuti dengan silaturahmi berkomunikasi. Membangun kesepahaman ke arah ke depan, saya pikir itu penting supaya posisinya masing-masing bisa dipahami, tuturnya. Jelas di situ begitu kan. Ada kemungkinan ya PKS itu satu begitu ya. Mengapa kita harus bertahan kepada Anies Baswedan? Karena di satu sisi melihat dari potensi dari kader-kadernya yang di bawah itu sudah begitu kan ya mendukung dan mendeklarasikan Anies Baswedan. Mengapa PKS ini sangat menarik untuk kita amati begitu kan? Satu, ketika PKS bilang A, dia tetap A begitu kan. Tidak mungkin ke yang lain. Itulah konsistensi dari seorang partai ya, yang mungkin tidak ada yang di lainnya begitu kan. Karena pada hakikatnya PKS ini adalah salah satu mungkin menjadi oposisi sejak awal begitu kan. Tetapi dia konsisten begitu ya. Tidak tertarik pada jabatan ya yang kemudian dari Pak Jokowi mungkin ditawari jabatan kementerian dan sebagainya, tidak begitu kan, tidak mau dengan hal-hal itu begitu. Artinya lebih mementingkan rakyat ya, pertama rakyat sesuai dengan jargon Anies dengan Caimin ini begitu kan, kita membutuhkan harusnya rakyat yang paling terdepan begitu ya. Bahkan sebelumnya bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin akan berkunjung ke kantor DPP PKS. Anies Caimin rencananya datang ke markas ya PKS besok. Bahkan rencana besok insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama ini bertim PKB ya. Ya tentu hari ini begitu kan ya, karena malam ini buat beritanya begitu ya. Bahkan Anies mengatakan dirinya akan turut ya serta dalam silaturahmi tersebut. Mantan Gubernur di Jakarta itu juga mengatakan kunjungan itu akan dihadiri oleh jajaran PKB. Ya ikut-ikut ujarnya ya. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama ya di sana, sambungnya. Jelas begitu kan ya, Dewan Syuro dari PKS sudah menyatakan bahwa akan mendukung Anies Baswedan. Tentu ini menjadi potensial yang sangat luar biasa bos, katanya begitu ya. Kata si ya Abu Bakar Al-Habsyi di situ begitu ya. Ini menjadi potensial. Mengapa harus NU? Nah, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Karena NU itu adalah setiap pemilu itu diperebutkan suaranya begitu kan ya. Baik dari golongan ya mungkin dari P3 ya, dari PKB, dari yang lain begitu kan. Karena dua hal inilah yang menjadi potensi besar ya PKB itu. Walaupun ada PDIP di situ begitu. Tetapi kalau dia tidak punya power secara struktural di politik, maka NU itu akan menjadi ya akan mengikuti PKB begitu kan. Ya karena apa? Karena di satu sisi Caimin itu adalah power ya, kekuatan dari PKB, terus kemudian dari kalangan NU, ya mau tidak mau power itu harus disatukan kepada Caimin begitu kan. Bukan yang lainnya. Kalau NU yang lainnya mungkin yang jadi pejabat dari PDIP, dari Golkar, dari yang lain, dari Gerindra, dari P3, saya kira tidak ada pengaruhnya kepada NU kultural begitu kan. Ya, kalau PKB itu sudah jelas di situ pengaruhnya sangat luar biasa. Di satu sisi Caimin di situ bos ya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi perdebatan seperti ini saya kira PKB Anies Caimin ini memungkinkan akan menang satu putaran. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Tiga partai ini sudah cukup saya kira untuk menunjukkan bahwa
Anies Caimin sangat menang. Karena pada hakikatnya satset dari Anies Baswedan dengan Caimin sangat mudah begitu kan ya, gampang di situ begitu ya. Mungkin inilah politik kita begitu kan ya, 1+1 mungkin bisa saja 4, bisa jadi 5 dan sebagainya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.